teman-teman semua, balik lagi bareng aku. Hari ini kita bakal bahas topik yang sangat krusial di dunia teknik energi, yaitu estimasi output panel surya. Kita bakal belajar gimana cara memprediksi rata-rata produksi listrik seluruh panel cuma dari beberapa sampel data. Yuk kita lanjut. Nah, kita masuk ke contoh soalnya ya. Sebuah perusahaan energi sedang melakukan evaluasi terhadap performa panel surya setelah dilakukan perawatan dan pembersihan rutin. Untuk mengetahui rata-rata output listrik yang dihasilkan, perusahaan mengambil sampel sebanyak 25 panel surya dan melakukan pengukuran daya listrik yang dihasilkan setelah perawatan. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh rata-rata output listrik sampel sebesar 250 watt, simpangan baku populasi sebesar 40 watt. Perusahaan ingin memperkirakan rata-rata output listrik sebenarnya dari seluruh panel surya yang digunakan dengan tingkat keyakinan 95%. Pertanyaannya, tentukan rentang keyakinan 95% untuk rata-rata output listrik panel surya tersebut. Nah, aku simpelin ya teman-teman. Jadi ceritanya ada perusahaan energi yang lagi ngecek performa panel surya mereka setelah perawatan rutin. Karena panelnya banyak banget, mereka ambil sampel 25 panel. Nah, hasil pengukurannya rata-rata output sampel itu 250 watt dengan simpangan bakunya 40 watt. Nah, perusahaan mau tahu nih, berapa sih rata-rata output asli seluruh panel dengan tingkat keyakinan 95%? Sudah paham? Yuk, mari kita hitung. Oke, biar nggak pusing, aku list dulu ya datanya. Jadi jumlah sampelnya ada 25, rata-rata sampel ada 250, simpangan bakunya ada 40. Nah, perlu diingat ya, data-data inilah yang menjadi dasar kita untuk menebak angka populasi yang lebih besar nanti. Jangan sampai ada yang kelewat ya. Nah, ini penting nih teman-teman. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih pakai rentang keyakinan? Nah, jawabannya karena kita ingin memperkirakan parameter populasi yang sebenarnya berdasarkan data sampel yang terbatas tadi. Di sini tingkat keyakinan kita ada di 95%. Artinya kita sangat yakin kalau angka rata-rata aslinya bakal ada di dalam rentang yang kita buat nanti. Nah, ini dia nih rumus sakti kita. X bar adalah rata-rata, lalu ada simbol plus minus yang bakal nentuin batas bawah dan batas atas. Nah, kita juga pakai nilai kritis Z karena distribusi datanya dianggap normal. Rumus ini kelihatannya teknis banget, tapi kalau udah dimasukin angkanya asik banget kok. Yuk kita lanjut ya. Nah, karena tingkat keyakinan kita 95% atau bisa didesimalkan jadi 0,95, maka sisanya adalah taraf signifikansi sebesar 5% atau kalau didesimalkan jadi 0,05. Nah, angka 0,05 ini adalah celah kesalahan yang kita toleransi. Semakin kecil nilai taraf signifikansi, berarti kita semakin pengen hasil yang sangat akurat. Lalu penting banget diperhatikan, rentang keyakinan itu selalu menggunakan uji dua sisi. Kenapa? Karena kita punya batas kiri dan batas atas. Batas kiri, maksudnya batas kiri dan batas kanan. Jadi taraf signifikansi
0,05 tadi harus kita bagi 2 ya. Hasilnya menjadi 0,025 untuk masing-masing sisi kurva. Nah, sekarang kita bisa cari nilai Z-nya. Kita pakai area 1 dikurangi 0,025, yaitu didapatkan hasilnya 0,975. Nah, kalau kita cek di tabel berapa angka yang ada 0,975-nya. Yuk teman-teman cari dulu. Sudah ketemu? Ya, di sini ya teman-teman. Angka 0,975 ini berada di angka 1,9, ininya di 6. Nah, ini teman-teman. 0,975. Nah, berarti Z-nya didapatkan 1,96. Nah, inilah angka penggali yang bakal kita pakai di rumus kita nanti. Sudah paham? Yuk kita lanjut. Oke, coba lihat kurva ini. Area tengah yang luas banget ini adalah daerah keyakinan kita sebesar 95%. Sisanya 5%-nya dibagi di ujung kiri dan ujung kanan. Garis pembatasnya ada di angka min 1,96 dan plus 1,96. Jadi rata-rata kita nggak boleh lari dari pagar ini ya teman-teman. Yuk kita lanjut ke eksekusi angkanya. Nah, kita substitusikan ya. Rata-ratanya tadi ada di 250. Lalu plus minus Z-nya tadi didapatkan 1,96 dikali dengan simpangan bakunya 40 dibagi dengan akar N. Akar N-nya ini didapatkan akar 25. Lalu kita hitung 40 dibagi dengan akar 25. Nah, akar 25 ini kan didapatkan hasilnya 5. Berarti 40 dibagi dengan 5 hasilnya 8. Lalu kita hitung hasilnya jadi 250 plus minus 1,96 dikali dengan 8 didapatkan hasilnya 250 plus minus 15,68. Nah, gampang banget kan? Kita lanjut yang sebelah sini ya. Nah, kita dapat nilai 15,68. Nah, teman-teman sebelumnya tahu nggak ini namanya apa? Nah, ini namanya margin of error. Artinya rata-rata asli panel surya kita itu bisa meleset ke bawah atau ke atas sebesar 15,68 watt dari rata-rata sampel kita yang 250 watt tadi. Nah, sekarang kita hitung rentangnya. Batas bawahnya ada 250 dikurangi dengan 15,68 didapatkan hasilnya 234,32. Nah, batas bawahnya 250 ditambah dengan 15,68 didapatkan hasilnya 265,68. Nah, kita sudah dapat pagarnya nih teman-teman. Ini ya pagarnya. Berarti kita dapat simpulkan bahwa berdasarkan perhitungan kita bisa yakin 95% bahwa rata-rata output listrik sebenarnya dari seluruh panel surya itu berada di antara 234,32 watt sampai dengan 265,60 watt. Nah, statistik benar-benar keren kan buat bantu kita ngambil data yang akurat. Nah,
Itu tadi video dari aku ya teman-teman, sekian. Oh iya, jangan lupa kalau mau berdiskusi dan ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan diisi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan share videoku ya. Terima kasih.